Shalom aleihim bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. True God Jesus Christ bless you all. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kita akan membahas sebuah tema ya. Kadang-kadang saya tuh geli kalau membahas hal-hal seperti ini ya. Begini judulnya, mengapa menolak Allah yang punya nama? Kenapa sih Allah yang punya nama kok ditolak? Ini pengantar dulu ya. Di luar kekristenan ada keyakinan yang menolak Allah itu punya nama. Dia tolak itu. Ya, udah tahulah. Ya, di kekristenan yang ngaku Kristen yang disebut Tritunggal, Nasrani Tritunggal, yaitu Katolik, Ortodok, Protestan, Karismatik, Pentakosta, Advent, dan Mormon, itu juga menolak Allah itu punya nama. Kalau Tuhan diterima, Tuhan itu punya nama, betul. Tuhan itu punya nama Yesus Kristus. Lah kalau Allah, Allah nggak boleh. Allah itu nggak boleh punya nama Yesus Kristus. Allah itu Bapa. Ya, geli saya ya, geli ya. Ya termasuk di luar sana juga mereka menolak Allah itu punya nama. Mengapa ya? Nah ini dia saudara-saudara. Mari kita lihat apa yang ada di Alkitab. Di Alkitab itu nulis tentang namamu, namaku. Jadi Allah sendiri juga berkata bahwa namaku. Sedangkan banyak ayat menulis namamu ya. Namamu ya Allah, mari kita tinggikan dan kita muliakan, kita agungkan namamu ya Allah. Kejadian 5 ayat 23 itu pertama kali muncul namamu. Lalu diakhiri di Wahyu 15 ayat 4 itu ada berapa ratus itu ya. Namamu, mari tinggikan muliakan namamu. Aku harus tetap memegang segala keimanan kami demi namamu. Ya. Sedangkan Allah sendiri berkata namaku. Itu Keluaran 3 ayat 15 pertama kali muncul di Keluaran 3 ayat 15. Nanti diakhiri di Wahyu 3 ayat 12. Wahyu 3 ayat 12 itu Yesus sendiri berkata bahwa aku akan memakai namaku yang baru. Sedangkan di dalam Keluaran 3 ayat 15 Allah berkata bahwa Tuhan huruf besar semua itulah namaku dan sebutanku turun-temurun. Ini nama sebutan. Jadi Tuhan huruf besar semua ini nama sebutan. Sedangkan Allah namamu, namamu, Alkitab menulis tentang namamu yaitu nama Allah. Itu pertama kali muncul di Kejadian 5 ayat 23, terakhir itu Wahyu 15 ayat 4. Kesimpulannya apa? Artinya Alkitab itu menulis ratusan ayat. Namamu, namaku, berarti Allah itu punya nama. Astagfirullah. Ya, ratusan ayat. Baik menulis namamu itu kan tidak langsung, bukan perkataan Allah langsung. Kalau perkataan Allah langsung itu namaku, nih lu namaku. Ya. Ya, Allah ngomong seperti itu, Allah berkata seperti itu. Pertama kali muncul di Keluaran 3 ayat 15, lalu nanti diakhiri di Wahyu 3 ayat 12. Ya, jadi clear ya, Allah itu punya nama, ada ratusan ayat di Alkitab. Nah, mari kita cari tahu siapa nama Allah. Untuk mencari tahu siapa nama Allah, ya kita cari tahu perkataan langsung Allah. Jangan perkataan orang lain, jangan kata orang, kata Allah sendiri siapa namaku, gitu. Keluaran 3 ayat 15 ya. Allah sendiri berkata, Tuhan huruf besar semua itulah namaku untuk selama-lamanya dan sebutanku turun-temurun. Jadi Tuhan huruf besar semua, ini yang orang Yahudi memanggilnya Yahweh, adalah nama sebutan
bukan nama diri, bukan proper name. Nama sebutan itu bahasa Inggrisnya memorial name. Ngerti? Ya. Jadi Tuhan huruf besar semua, Yahweh itu bukan nama diri, tetapi nama sebutan untuk Allah. Bahasa Inggrisnya memorial name. Itu perkataan langsung Allah. Nah, mari kita lihat ya, Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Yesus berkata, ya, aku memuliakan, aku memberitakan namamu ya Allah, namamu ya Allah. Lalu Yesus ngomong, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Siapa nama Allah? Yesus. Ini perkataan langsung Yesus ini, ya. Di dalam Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Kalau di dalam Keluaran 3 ayat 15, nama sebutan atau memorial name. Sedangkan Yohanes 17 ayat 11 dan 12, Yesus adalah proper name atau real name. Ya? Ngerti? Lalu di dalam Wahyu 3 ayat 12 tadi yang saya sudah sebutkan, Yesus berkata, Aku Yesus yang sudah Allah, aku yang sudah roh. Yesus yang adalah roh di surga sudah berkata, aku akan memakai namaku yang baru. Itu perkataan Allah langsung. Ya, Yesus sebagai Allah, aku akan memakai namaku yang baru. Wahyu 3 ayat 12. Kapan mau memakai namaku yang baru? Ketika di bumi baru. Jadi Allah itu sekarang masih pakai nama Yesus. Nanti di bumi baru akan memakai nama Alfa Omega, ya. Alfa Omega, anak domba sudah lebih dulu. Anak domba itu firman menjadi anak domba. Ya, clear? Ya, jadi very clear bahwa Allah itu punya nama. Kalau sekarang Allah itu punya nama, yaitu Yesus Kristus. Bukan kata saya, tetapi perkataan langsung Yesus. Aku Yesus, aku Alfa Omega, aku Allah. Itu Yesus berkata langsung. Wahyu 1 ayat 8, aku Alfa Omega, aku Tuhan Allah, aku yang maha kuasa. Kurang apa? Ya, sekarang ini Allah itu namanya Yesus. Nanti di bumi baru, setelah bumi bulat ini lenyap, Allah akan memakai namanya yang baru. Siapa? Alfa Omega. Ya, makanya Yesus di dalam Wahyu 21 ayat 6, Yesus berkata, aku Alfa Omega, ya, yang awal yang akhir, ya. Iya dong, ya. Ditulis pakai huruf hitam sebagai Allah, ya. Jadi very clear, introspeksi diri aja, ya. Allahmu punya nama enggak? Enggak, Pak. Lah kalau Allah enggak punya nama berarti gimana dong? Kan Allah itu harus punya nama, Allah yang benar. Makanya Yesus disebut sebagai Allah yang benar, ya. Ya, Allah yang benar. Yeremia 10 ayat 10. Allah yang benar itu Yahweh, Tuhan huruf besar semua. Kan Yahweh itu kan nama sebutan untuk Yesus, ya toh. Kemudian Allah yang benar itu adalah Engkau yang mengutus Yesus. Yang mengutus Yesus itu Allah. Yesus berkata, siapa lihat aku, lihat yang mengutus aku. Berarti Allah itu namanya Yesus, sementara yang di bumi waktu itu juga namanya Yesus. Mu'alaf pasti nggak nyampe, makanya aku males jelasin ke mu'alaf. Nggak nyampe, pikirannya mau dijelasin kayak apa. Ya, ketika Allah menjadi manusia, di surga sudah ribuan tahun, miliaran tahun, Allah itu namanya Yesus. Nyampe nggak para mu'alaf? Nggak nyampe, makanya sudah duduk manis saja, toleransi aja. Aku mau jelasin kayak apapun, itu ada ayat Alkitabnya. Lah kalau pikiranmu nggak nyampe karena tidak dibuka mengerti kitab suci, mau ngomong naon, orang nggak yang ngomong naon. Ya, jadi mu'alaf juga menolak Allah itu punya nama. Tritunggal jelas ya, mulai dari Katolik, Ortodok, Protestan, Karismatik, Pentakosta, ya, Advent, Mormon menolak Allah itu punya nama. Yang punya nama Tuhan saja. Kalau Tuhan namanya Yesus.
Coba kalian kan nggak buta huruf loh, baca Yudas 1 ayat 25. Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa. Juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Allah yang esa punya nama siapa? Yesus Kristus. Tuhan punya nama siapa? Yesus Kristus. Juru selamat punya nama siapa? Yesus Kristus. Dari kapan? Dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan itu sudah dari sebelum segala abad. Allah itu dari sebelum segala abad. Juru selamat, yes. Makanya di perjanjian lama pun ada juru selamat. Tapi juru selamat sebagai Allah yang roh nggak perlu mati. Nggak perlu, kan juru selamatnya roh. Di dalam Yesaya 63 ayat 8 dan 9. Cara menyelamatkannya dengan belas kasihan dan dengan kasihnya dan belas kasihannya. Ketika jadi manusia, juru selamat perlu mati. Kan fisik mati dulu ya. Aku nggak akan jelasin ke mu'alaf. Pikirannya ora nyampe. Bahasa Jermannya, pikiranmu ora tekan. Aku mau jelasin opo ya. Pikiranmu kan nggak nyampe. Biar tak jelasin pakai ayat pun yuk. Ya, lah nggak nyampe. Ya para mu'alaf itu kalau nyampe pikirannya jadi Allah esa, bukan jadi Protestan atau jadi Katolik seperti zaman dulu sebelum kalian mu'alaf. Kalian kan Nasrani Tritunggal loh. Ya. Nggak nyampe. Mustahil pikiran dibuka mengerti kitab suci karena kamu tidak mau percaya Yesus Kristus satu-satunya Allah. Jadi very clear ya, Anda yang menolak Allah itu punya nama ya mohon maaf ya, mohon maaf. Tritunggal ya yang terdiri dari Katolik ya, Katolik, Ortodok, Protestan, Karismatik, Pentakosta, Mormon dan Advent. Mohon maaf. Allahmu yang tidak punya nama, kan Allahmu Bapa. Bapa itu bukan nama ya. Mohon maaf, itu bukan Allah. Itu Allah-Allahan. Itu Allah yang bukan-bukan. Ya. Siapa itu, Pak? Ya, Yohanes 8 ayat 44. Kan kalian penyembah Bapa itu, Bapa yang mana? Kan Bapa bukan Allah. Ya berarti Bapa Yohanes 8 ayat 44. Simpel jawabnya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi saja kepada saudara-saudaraku umat di luar Kristen, toleransi aja lah ya. ATD masih ada lawan gitu. Kalian mau kayak apapun juga nggak akan bisa. Kalian tidak bisa melanggar ketentuan Allah. Yang bisa membuka pikiran mengerti kitab suci hanya Yesus. Kalau kalian menolak Yesus Allah, mustahil. Makanya aku ringan-ringan aja sama mu'alaf itu kecil bagi saya. Kenapa? Kalian nggak bakal bisa melampaui ketentuan Allah. Nih yang bisa membuka pikiran itu hanya Yesus. Lah kalian kan nggak percaya Yesus. Biar kalian keluar kayak apa aku bilang kecil. Kamu kan nggak percaya Yesus. Tidak mungkin kamu bisa menyamain level orang yang percaya Yesus. Nggak mungkin. Ya, makanya aku males ngajarin ke kalian lah wong pikiranmu ora nyampe, ora tekan. Kalau ATD gitu ngomong. Termasuk Tritunggal itu juga ya. Semua Tritunggal walaupun doktor kayak apa ya toh dijelasin ada ayat telak, ada ayat pun tidak nyampe pikiran sebab tidak dibuka mengerti kitab suci. Makanya orang-orang dokter mau keluar apa bagi saya kecil. Kalian tidak akan bisa menyamai orang-orang yang percaya Yesus, nggak akan bisa. Karena tidak akan bisa melanggar atau melampaui ayat yang mengatakan Yesus yang membuka pikiran kita mengerti kitab suci. Hanya Yesus. Kalau kamu nggak percaya Yesus, kamu percayanya Tritunggal, kamu percayanya Allah-Allah yang lain, mustahil kamu bisa paham Alkitab. Tenang aja kita ini ya. Kita sebagai Allah Esa ya, gereja yang Alkitabiah Allah Esa ya, tenang kita. Anda mau keroyok 10 pun tenang saya ya. Ya. Mana mau keroyok gitu? Keroyok aja ATD. Tenang kita Mas santai, soalnya kita sudah punya saya sebutnya backingan. Saya punya backingan ayat gitu. Lukas 24 ayat 45, nggak mungkin kalian bisa melebihi levelnya ya penyembah Allah Esa Yesus Kristus, nggak mungkin. Kan Yesus sudah berkata yang membuka pikiran itu Yesus. Lah kalian nggak percaya Yesus kok. Toleransi aja makanya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi saja. Haleluya, amin.